Komisi 3 DPR RI pastikan DPR tetap melibatkan masyarakat dalam penyusunan RUU KUHP. Viral berpura-pura jadi tukang buah pelaku gasak motor warga. Pemerintah dorong teknologi pengelolaan sampah lewat PSEL Benowo. Ya, halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Lydia Judita. Ya pemirsa, kita ke informasi utama. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta masukan masyarakat terkait penyusunan RUU KUHP agar bisa benar-benar menjadi produk hukum yang bisa memfasilitasi proses penegakan hukum yang berkeadilan. Habibur Rahman menyatakan terdapat urgensi untuk mengganti KUHP yang berlaku saat ini. Bukan hanya menyesuaikan KUHP sebagai hukum formil yang sudah berlaku lebih dari 44 tahun, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam KUHP. Habibur Rahman menilai ada beberapa poin pengaturan baru dalam RUU KUHP sebagai perbaikan terhadap KUHP yang berlaku saat ini. Salah satunya yakni pasal 52 tentang hak tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan secara bebas. Ia juga menyebut selama ini pengaturan cenderung sangat umum dan luas, bahkan seringkali menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hak terhadap tersangka. Walaupun ini belum kick off, sudah banyak sekali aspirasi publik yang kita akomodir. Jadi bukan hanya kami transparan, ya kan, tapi benar-benar masyarakat bisa berpartisipasi dalam penyusunan undang-undang ini. Ini nanti kita hubungi Pak Jaya Suprana ini. Ini undang-undang yang paling publik partisipatif gitu loh. Undang-undang yang paling mengakomodir partisipasi publik dan yang paling transparan, ya. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, keberhasilan Timnas U17 Indonesia menembus putaran final Piala Dunia U17 di Qatar November 2025 mendatang membuat PSSI kian serius merancang program pembinaan berkesinambungan agar Timnas mulai dari berbagai kelompok umur maupun senior mampu bersaing di level dunia. Program pembinaan tersebut dengan memperbanyak turnamen maupun kompetisi di tingkat kelompok umur. Salah satunya turnamen sepak bola usia dini paling bergengsi di Indonesia, Bali 75, yang diikuti 389 tim dari 6 negara di Asia. Turnamen sepak bola usia dini Bali yang berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali merupakan turnamen sepak bola usia dini paling bergengsi di Indonesia dengan melibatkan 389 tim dari 6 negara di Asia, mulai dari Malaysia, Singapura, Filipina, Hong Kong, dan Australia, ditambah tuan rumah Indonesia. Tingginya antusias peserta mengikuti turnamen ini terlihat dari melonjaknya jumlah peserta. Dari tahun sebelumnya yang hanya 226 tim, kini meningkat menjadi 389 tim yang berlaga di 35 lapangan berstandar FIFA yang ada di Bali United Training Center Gianyar. Gelaran turnamen terbuka secara resmi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo, didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir, ditandai tendangan bola pertama. Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan turnamen semacam ini merupakan bukti komitmen pemerintah maupun PSSI dalam menggalakkan pembinaan berkesinambungan di cabang sepak bola sejak usia dini. Bukan hanya menjadi sarana positif membangun semangat kompetisi sehat, event ini juga untuk menambah pengalaman bertanding para atlet, khususnya menghadapi tim-tim dari luar negeri. Dari 6 negara, dan bisa kita lihat di sini bagaimana ini dari usia sangat dini, dan inilah bukti bahwa kita, pemerintah, federasi, PSSI, Pak Erick Thohir, ini kita melakukan persiapan pembinaan atlet sepak bola dan juga seluruh cabang olahraga ini dari usia dini. Ketua
Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir yakin jika turnamen maupun kompetisi kelompok umur dikelola secara serius sejak jenjang usia dini akan berdampak luar biasa bagi perkembangan dan kemajuan sepak bola nasional. Seiring dengan keberhasilan timnas U17 Indonesia untuk kedua kalinya menembus putaran final Piala Dunia U17 di Qatar November 2025 mendatang, PSSI terus merancang program menuju level dunia. PSSI punya komitmen penuh dalam pembangunan sepak bola Indonesia dimulai dari kelompok usia dini. Turnamen sepak bola usia dini Bali 7S terbagi menjadi 7 kategori kelompok usia dan gender, mulai dari kategori U8, U10, U12, U17, U16, Pro dan Girls dengan total keseluruhan 5.446 pemain dan juga pelatih yang ambil bagian. Turnamen ini menjadi ajang pembinaan berjenjang sekaligus wadah bagi generasi muda di bidang sepak bola. Dengan memainkan total 1.300-an pertandingan diharapkan menjadi ajang berkembangnya para pesepak bola muda agar kelak bisa menjadi pesepak bola profesional. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, Satkar Ulama Indonesia mengusulkan agar Presiden RI kedua Soeharto sebagai pahlawan nasional. Hal ini disampaikan saat peringatan Hari Ulang Tahun Satkar Ulama Indonesia yang ke-55 tahun pada Jumat 18 April 2025. Dalam momen Harlah ke-55 tersebut, Satuan Karya Satkar Ulama Indonesia mengusulkan Jenderal Purnawirawan Soeharto yang pernah menjadi Presiden kedua Republik Indonesia hingga 32 tahun ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Idris menyatakan bahwa Soeharto merupakan sosok yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasul, dan yang paling penting kepada para pemimpin umat atau ulama. Hal itulah yang mendorong Soeharto mendirikan Satkar Ulama sebagai wadah ulama di Golkar, sekaligus untuk membangun hubungan harmonis antara ulama dan umara. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk memperjuangkan aspirasi tersebut agar Soeharto diberikan gelar sebagai pahlawan nasional dari pemerintah dan negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Tadi seperti di akta notaris itu tahun 70 pendiri Satkar Ulama itu tertulis di situ jelas Haji Muhammad Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Artinya kita melihat bahwa begitu seriusnya Pak Harto pada saat itu, di zaman itu untuk menghimpun seluruh kader-kader Satkar Ulama dalam satu wadah itu. Nah, kami melihat Satkar Ulama harus memperjuangkan karena beliaulah tokoh menurut kami yang jasanya luar biasa tapi sampai sekarang masih belum mendapatkan gelar pahlawan nasional. Pada kesempatan yang sama, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespon positif aspirasi dan suasana kebatinan serta sosio-historis keluarga besar Satkar Ulama yang menginginkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Itu kan ada permohonan dari Satkar Ulama ke DPP Partai Golkar. Kita sudah terima, kita akan menindaklanjuti, kita perjuangkan sesuai aturan yang berlaku ya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Bawaslu RI menerima laporan adanya operasi tangkap tangan terhadap 12 orang di sejumlah kecamatan di Kabupaten Serang, Banten. Operasi ini dilakukan pada Jumat malam oleh tim Gakumdu, Banten dan Kabupaten Serang. Video amatir penangkapan dugaan praktik politik uang kembali terjadi jelang pemungutan suara ulang di Kabupaten Serang, Banten. Tim Sentra Gakumdu menggelar operasi tangkap tangan terhadap belasan orang yang diduga terlibat. Dari tangan para terduga pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa uang tunai jutaan rupiah, ponsel, dokumen, serta data-data penting lainnya. 2 dari pelaku berinisial ND dan MH diamankan di Jalan Baru Bendung, Pamarayan, Kecamatan Cikeusal, Serang, Banten. Mereka disebut sebagai bagian dari tim sukses salah satu calon kepala daerah. Modusnya, para pelaku meminta kartu keluarga warga untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih dengan iming-iming uang Rp50.000 agar memilih kandidat tertentu.
Keduanya mengaku mendapat perintah dari seorang bernama Alex dan Andri. Mereka adalah anak anggota DPRD Kabupaten Serang dari fraksi Golkar. Saat ini Bawaslu terus melakukan pemeriksaan dan berkoordinasi dengan TNI, Polri, serta Kejaksaan. Masyarakat dihimbau untuk aktif melapor jika menemukan dugaan pelanggaran dalam proses pemilu. Nah, hal tersebut ini kan masih dalam proses. Jika ada dua hal, apakah ya OTT yang kemudian dari kepolisian itu dibawa ke Bawaslu itu, nanti kepolisian yang menyampaikan laporan sebagai pelapor, ataukah bisa juga informasi awal itu sepanjang buktinya kuat untuk bisa dijadikan temuan. Kasus ini menjadi peringatan keras menjelang pilkada. Bawaslu menegaskan setiap dugaan pelanggaran akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Pemirsa, Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI resmi menonaktifkan sementara surat tanda registrasi atau STR Muhammad Syafril Firdaus, dokter kandungan di Garut yang melakukan pelecehan seksual kepada pasien. STR pelaku dinonaktifkan sementara sambil menunggu hasil proses penyidikan pihak kepolisian. Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Dr. Gigi Arianti Anaya mengatakan tindakan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat setelah Majelis Disiplin Profesi menemukan indikasi pelanggaran pidana dalam kasus tersebut. Indikasi pelanggaran ditemukan setelah Majelis Disiplin Profesi melakukan investigasi lapangan. Arianti mengatakan penonaktifan STR ini bersifat sementara sambil menunggu proses hukum lebih lanjut terhadap Muhammad Syafril Firdaus. Arianti menegaskan keputusan ini adalah bagian dari upaya KKI untuk menjaga standar etika dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan. Arianti mengungkapkan kasus di Garut ini serupa dengan kasus yang terjadi di RS Hasan Sadikin, Bandung, yang melibatkan seorang residen anestesi. Dalam kasus di Bandung, KKI juga telah mencabut resmi STR pelaku setelah menerima laporan resmi dari fasilitas kesehatan dan kepolisian. Maka tentu kita harus bergerak cepat. Kami sudah mencabut STR dari yang bersangkutan. Ya. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di Jawa Barat, ya, baik itu di provinsinya, kabupaten kotanya, PPSP-nya, untuk mencabut semua SIP dari dokter tersebut. Arianti berjanji dari kasus di Bandung dan Garut, Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan tenaga kesehatan. Arianti meminta agar masyarakat tak ragu melapor ke KKI dan Majelis Disiplin Profesi jika menemukan kejanggalan dalam proses pemeriksaan kesehatan. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, viral di media sosial pencurian tukar motor korban dengan keranjang berisi buah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura berjualan dan berhasil membawa kabur motor yang sedang terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menempel. Pelaku nekat melakukan aksi saat kondisi lingkungan sedang ramai. Rekaman video CCTV ini memperlihatkan seorang pria yang membawa keranjang buah melakukan aksi pencurian sepeda motor di Kampung Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku terlihat menepi dan menaruh keranjang buah. Tidak berselang lama, pelaku mendekati sepeda motor yang sedang terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menempel. Pelaku langsung membawa kabur motor dan meninggalkan keranjang buah di lokasi. Menurut keterangan korban saat ditemui, aksi pencurian terjadi pada Jumat siang. Pelaku seorang diri diduga pelaku spesialis pencurian motor dengan modus berjualan. Pasalnya, warga sekitar tidak menaruh curiga dengan pelaku. Aksi pelaku juga terbilang nekat saat kejadian pemilik motor berada tidak jauh dari lokasi dan kondisi lingkungan sedang ramai warga yang sedang memperbaiki saluran air. 11 kurang. Hari Jumat tersebut teman-teman mau pada istirahat, ingin sholat Jumat, teman-teman sudah pada pergi, saya juga ikut pergi. Ternyata
kendaraan sudah tidak ada pada saat itu. Nah, kemudian saya pikir rekan saya ini yang suka bercanda gitu, membawa motor ke tempat mana, gitu. Saya tidak terpikir itu motor saya hilang diambil orang. Saya cari dapat setengah jam, ternyata tidak ada, kemana-mana tidak ada. Saya lihat CCTV, ternyata motor saya diambil orang yang berjualan buah dengan pikulan. Saya lihat CCTV-nya sekitar jam 10.33. Dari lokasi kejadian, pelaku meninggalkan barang bukti keranjang yang berisi buah. Atas kejadian tersebut, korban sudah membuat laporan ke pihak kepolisian. Kasusnya kini dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan jenazah perempuan tanpa kepala yang diduga korban mutilasi ditemukan membusuk di Kabupaten Serang, Banten. Kondisi mayat saat ditemukan sudah dalam keadaan membau dan mengalami pembusukan. Potongan tubuh yang hilang meliputi kepala, tangan, dan kaki. Video amatir memperlihatkan penemuan mayat yang diduga dimutilasi menggegerkan warga Kabupaten Serang, Banten. Mayat yang diketahui tanpa kepala, kaki, dan tangan itu ditemukan warga di Gunung Sari, Kampung Ciberuk, Kecamatan Gunung Sari, Serang, Banten. Saat mendapatkan laporan warga, pihak kepolisian langsung mengevakuasi jenazah ke tempat kejadian perkara untuk menemukan potongan tubuh korban yang belum ditemukan. Saksi mata mengaku mendapati bau menyengat dari tumpukan daun di dalam hutan saat sedang mencari rumput. Saat diperiksa, ternyata ada sesosok mayat tanpa kepala. Tim penyidik dari Polsek Pabuaran dan Polresta Serang Kota saat ini masih melakukan identifikasi dan pencarian data orang hilang di sekitar lokasi kejadian. Jenazah korban saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Serang untuk diautopsi. Memang ditemukan pada saat itu sesosok mayat ya. Memang dalam kondisi kepalanya terpotong ya, kepala tidak ada bagian tangan dan kaki. Polisi mengimbau masyarakat yang memiliki informasi untuk segera melaporkannya. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang pria lanjut usia nyaris babak belur dihakimi warga usai kedapatan mencabuli 4 orang santri di Desa Pasir Matogu, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Jumat malam. Modusnya untuk menarik minat korban, pelaku memberikan uang senilai Rp50.000, kemudian mencabuli para korban di rumahnya yang tak jauh dari pondok pesantren tempat mereka belajar. Seorang pria lanjut usia berinisial AH nyaris babak belur dihakimi warga usai ketahuan mencabuli 4 orang santri di Desa Pasir Matogu, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Jumat malam. Tak bisa mengelak, AH hanya tertunduk malu pada saat diinterogasi oleh warga didampingi kepala desa setempat. Terbongkarnya aksi bejat pelaku ini terungkap pada saat orang tua dari 4 orang santri berusia 14 hingga 15 tahun ini melapor kepada kepala desa terkait kasus pencabulan yang dilakukan pelaku. Selanjutnya melapor kepada pihak kepolisian. Ditemui di lokasi kejadian pada Sabtu sore, Kepala Desa Pasir Matogu Sulpan Effendi Harahap mengatakan untuk dapat mencabuli para korban, pelaku yang berprofesi sebagai petani ini memberikan uang sejumlah Rp50.000 kepada para korban. Kemudian melakukan aksi bejatnya itu di rumahnya yang tak jauh dari pondok pesantren tempat para korban belajar. Hingga saat ini pihak desa masih menerima laporan dari 4 orang korban. Namun dari informasi yang didapatkan hingga hari ini, korban masih terus bertambah. Orang tua si korban ini datang melapor ke rumah, ke kepala desa kan, kira-kira jam 1 malam. Jadi diceritain kronologisnya, gini apanya kejadiannya sama anaknya. Jadi saya arahkan ke Polsek, ya koordinasi sama Balik Kamtimas di
di sana diinterogasi sama Pak Babin, ada diarahkan ke Polres untuk penanganannya di PPA Polres. Usai diserahkan warga kepada pihak kepolisian, saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Tapanuli Selatan untuk diperiksa secara intensif terkait kasus ini. Dari Nia, Sumatera Utara, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ya, Anda masih bersama kami, pemirsa. Pemerintah terus memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah di kota-kota besar dengan memanfaatkan teknologi modern. Hal itu disampaikan langsung Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat meninjau langsung fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik Benowo di Surabaya. Dalam kunjungannya, Menko AHY mengapresiasi pengoperasian pengolahan sampah energi listrik Benowo yang telah berjalan efektif selama 4 tahun terakhir. Menurutnya, permasalahan sampah adalah persoalan bersama yang harus ditangani secara serius dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Pengolahan sampah energi listrik Benowo disebut sebagai salah satu instalasi pengelolaan sampah paling modern di Indonesia, dengan kapasitas hingga 1.600 ton sampah per hari. Sistem ini menggabungkan dua teknologi utama, gas power plant dan gasifikasi. Dijelaskan AHY sekitar 600 ton sampah diolah untuk menghasilkan metana dan mampu menyuplai listrik sebesar 1,65 hingga 2 megawatt. Sementara 1.000 ton lainnya diproses melalui teknologi gasifikasi yang menghasilkan panas dan kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Listrik dari pengolahan sampah energi listrik disalurkan ke gardu induk PLN Alta Prima dan menjadi bagian dari solusi energi ramah lingkungan berbasis pengolahan sampah. Menko AHY juga menegaskan bahwa pendekatan pengelolaan sampah harus disesuaikan dengan skala dan karakteristik setiap daerah. AHY mencontohkan DKI Jakarta yang menghasilkan 8.000 ton sampah per hari tentu memerlukan teknologi yang lebih besar dan kompleks. AHY menutup kunjungan dengan harapan agar pengolahan sampah energi listrik Benowo menjadi model inspiratif bagi daerah lain dalam mengatasi persoalan sampah secara modern dan berkelanjutan. Ya, demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.